Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ketemu lagi dengan Ustazah Ida. Pelajaran PPKN. Tema hak dan kewajiban. Pada materi hak dan kewajiban, KD 3.2 mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai? Siswa mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Nah, ini kalian bisa melihat tentang dua kegiatan yang berbeda. Yang pertama, kegiatan tentang belajar, tentang kewajiban belajar. Yang kedua, lihat hak anak, bermain. Ini merupakan contoh hak dan kewajiban. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hak dan kewajiban, kita perlu mengetahui apa itu hak. Nah, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan manusia sejak dalam kandungan. Nah, ini gambarnya. Lihat, pada saat kita masih ada di dalam kandungan, kita sudah mendapatkan hak kita. Hak mendapatkan makanan, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan kasih sayang dari ibu kita. Ini hak kita. Sejak dalam kandungan kita sudah mendapatkan hak. Nah, setelah itu, setelah kita sudah tumbuh menjadi anak, kita juga masih mendapatkan hak kita. Masih dapat kasih sayang dari orang tua. Contohnya, pada saat kita makan, kita disuapi karena kita belum bisa makan dengan benar. Setelah kita mengetahui hak kita, kita sudah menikmati apa yang menjadi hak kita, maka kita wajib melakukan kewajiban kita. Sebelumnya kita perlu tahu apa sih arti kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu kewajiban. Apa saja kewajiban? Contohnya, ini kita punya kewajiban sebagai hamba Allah, beribadah dengan sholat 5 waktu. Ini salah satu contohnya. Apalagi kira-kira kewajiban kita sebagai seorang siswa, belajar. Belajar merupakan kewajiban seorang siswa, baik di rumah maupun di sekolah. Kalau di sekolah kita bisa belajar dengan ustadz-ustadzah, di rumah kita bisa belajar mengerjakan tugas yang diberikan ustadz-ustadzah dengan didampingi oleh orang tua kalian. Itu merupakan kewajiban. Selanjutnya, kewajiban anak terhadap orang tua yang lainnya apa? Ini kewajiban selanjutnya adalah membantu orang tua. Nah, saat orang tua kita, ibu kita sedang bekerja di dapur menyiapkan makan, kita bisa membantu ibu kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang ringan seperti menyapu, mengelap, mengelap kaca atau yang lainnya, atau sekedar menata rak sepatu. Nah, itu salah satu contoh kewajiban seorang anak. Ada berbagai contoh hak. Yang pertama, hak sebagai warga negara. Apa hak kita sebagai warga negara? Yang pertama, setiap warga negara berhak memilih dan memeluk dan menjalankan agama serta kepercayaan masing-masing. Yang kedua, hak kita sebagai warga negara adalah setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Tiap kita berhak mendapatkan, boleh kita itu belajar, mendapatkan pengajaran baik laki-laki maupun perempuan, semuanya boleh belajar, boleh bersekolah.
Itu merupakan hak sebagai warga negara. Selanjutnya, setiap warga negara berhak memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memenuhi kehidupan. Ya. Nah, contohnya apa? Air merupakan sumber daya alam. Kita boleh memanfaatkan seperlunya, ya, sesuai kegunaannya. Tetapi kita harus juga punya kewajiban untuk menghematnya. Kita boleh menggunakan hak kita, tetapi kita juga harus menghematnya. Tidak boleh kita berlaku boros. Ya, itu yang harus digarisbawahi. Kita akan melihat contoh-contoh kewajiban. Masih tetap poin pertama, kewajiban kita sebagai warga negara. Kalau tadi kita sudah membahas tentang contoh hak sebagai warga negara, sekarang kewajiban sebagai warga negara. Apa saja? Nah, kewajiban sebagai warga negara, setiap warga negara berkewajiban menghormati agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, kalau di jalan ada traffic light, lampu merah itu ya. Begitu warna merah, maka kita harus berhenti. Itu salah satu wujud kita taat terhadap hukum, aturan yang ada di Indonesia. Kalau sekarang ada contohnya, karena kita masa pandemi ini ya, masih virus corona masih ada di Indonesia, kewajiban kita jika kita keluar rumah bertemu dengan orang, maka kita wajib memakai masker sehingga kita tidak tertular dan menularkan penyakit kepada orang lain. Itu juga salah satu kewajiban di masa pandemi ini. Selanjutnya, setiap warga negara wajib memelihara kelestarian sumber daya alam. Nah, ini ada sumber daya alam boleh kita nikmati, itu hak kita. Tetapi kita punya kewajiban yaitu melestarikan sumber daya alam. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya kita jaga sumber air, contohnya ya, kelestarian air. Kita jaga sumber air itu agar tetap terjaga kebersihannya. Dengan cara apa? Kita tidak membuang sampah di sungai, ya. Kita tidak membuang sampah di waduk. Nah, itu salah satu menjaga kebersihan atau kelestarian air. Apa hubungan antara hak dan kewajiban? Apakah antara hak dan kewajiban itu saling berhubungan atau terpisah? Nah, ini contoh, saat kita ya mendapatkan hak kita, mendapatkan sumber energi dari makanan, ya, maka kewajiban kita adalah memakan makanan itu sampai habis. Ya, kalau kita sudah terlanjur mengambil, ya kita harus punya kewajiban untuk menghabiskan. Nah, yang kedua, lihat ini contohnya, ya. Hak mendapatkan air bersih. Kita punya hak untuk mendapatkan air bersih. Tapi kita punya kewajiban menggunakan air itu dengan bijak. Tidak boleh dibuat semprot-semprotan, tidak ada gunanya seperti ini. Ini namanya pemborosan. Contoh berikutnya, hak mendapatkan lingkungan yang sehat. Nah, kalau kita ingin mendapatkan lingkungan yang sehat, maka kewajiban kita adalah menjaga lingkungan itu dari pencemaran. Baik pencemaran udara maupun pencemaran air. Nah, selanjutnya hak mendapatkan lingkungan yang asri. Kita punya kewajiban kalau sudah mendapatkan lingkungan yang asri, kita punya kewajiban merawat dan menjaganya. Nah, sehingga hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Itu kesimpulannya. Jadi antara hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Dari kewajiban akan muncul hak. Dan sebaliknya dari hak muncul kewajiban. Nah, kalau masih belum jelas lagi contohnya, setelah belajar, ya setelah kalian belajar, kalian berhak untuk bermain. Nah ini, setelah belajar kalian berhak untuk bermain.
Sehingga kenapa? Hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Apa keuntungan dan kerugiannya? Ya, jika hak dan kewajiban itu tidak seimbang atau jika hak dan kewajiban itu seimbang. Nah, kita bahas keuntungannya dulu. Keuntungan jika hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang, maka kehidupan kita akan harmonis, aman, dan sejahtera. Nah, ini jika dilaksanakan secara seimbang. Lalu bagaimana jika pelaksanaan antara hak dan kewajiban itu tidak seimbang? Nah, maka akan terjadi kerugian. Kerugiannya apa? Jika hak dan kewajibannya tidak seimbang, kerugiannya kehidupan kita tidak akan harmonis, tidak akan aman, dan tidak akan sejahtera. Akan muncul pertikaian, ya ini ya, muncul pertengkaran. Beda kalau seimbang, rukun, bisa belajar bersama. Kalau nggak seimbang ya jadinya seperti ini, muncul pertikaian. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Nah, perlu ada kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Karena kalau kita lakukan sendiri-sendiri, tidak akan sempurna. Nah, contohnya saat kita ini ya, menikmati keindahan alam, itu hak kita. Mendapatkan kesegaran, mendapatkan keindahan alam bisa kita nikmati. Maka kerjasama kita dalam melaksanakan hak adalah menikmati apa yang ada di alam semesta ini dengan penuh tanggung jawab bersama-sama. Semua mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan ini agar tetap asri, agar tetap terjaga, ya, baik kebersihannya dari pencemaran udara maupun pencemaran air. Nah, ini harus terjaga. Ini hanya bisa dilakukan jika kita bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Kita sendirian membersihkan lingkungan yang sudah bersih ini, tetapi banyak orang mengotorinya. Nah, kita tidak akan pernah selesai. Nah, sekarang bagaimana cara kerjasama melaksanakan kewajiban? Ini seperti pokok bahasan yang dulu pernah kita bahas di tema 1, ya, manfaat kerjasama. Caranya gimana? Caranya bersama-sama menjaga alam ini serta sumber daya alam yang ada di dalamnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini contohnya kalau kita mau membersihkan lingkungan sekitar kita lakukan dengan kerja bakti. Biasanya hari Sabtu Ahad itu ya, itu biasanya bapak-bapak lakukan kerja bakti. Ibunya menyiapkan makanan dan minuman, anak-anak membantu. Ini contohnya membantu, ada yang mau nyapu, ada yang mengumpulkan sampah. Nah, ini cara kita bekerja sama dalam melaksanakan hak dan cukup sekian penjelasan dari Ustazah, ya. Sampai jumpa di bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.